Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Cahyadi Dharma. Saya pada hari ini akan menjelaskan tentang tugas mandiri 5 yang terdapat materi for loops. Dapat dilihat pada soalnya, yaitu tugas mandiri, kita disuruh membuat program dengan menggunakan perulangan for. Di akhirnya menggunakan perintah perulangan untuk kembali dari awal. Jadi ini bisa dilihat polanya merupakan seperti ini. Untuk jumlah n dan kita menggunakan kembali ketik menjadi 1. Baik, untuk pertama kita akan menggunakan include library-nya yaitu stdio dan stdlibs. Jika kita membuat program pola, sebaiknya kita menggunakan tabel yang menggunakan row dan kolom. Ini tabelnya ini untuk panjang sama dengan 5, jadi bisa kita lihat untuk line pertama, jika line pertama dan kolom kelima itu kita akan menggunakan next line, dan juga untuk line kedua dan keempat. Jadinya untuk row ini kita akan menguranginya pada setiap kali loops. Kita akan membuat variabelnya yaitu integer panjang dan kembali. Lalu kita akan men-set integer kembali sama dengan 1. Integer kembali ini akan kugunakan untuk while function ini, karena di dalam soal itu kita disuruh untuk ada perulangan dari awal, maka kita menggunakan while function. Jadi kembali dengan kondisinya kembali sama dengan 1. Lalu di dalam variabel ini kita akan printf. Di dalam fungsi while ini kita akan printf soalnya. Baik, lalu kita akan menggunakan scanf. Kita akan membuat printf lagi untuk memerintahkan user untuk memasukkan panjang piramid. Dan kita akan menggunakan scanf untuk memasukkan variabel panjang. F menggunakan integer, tipe data integer, dan dimasukkan ke dalam variabel panjang. Lalu kita akan membuat perulangan for-nya. For ini akan saya masukkan untuk Y. Dan Y ini lebih kecil daripada panjang. Terus di dalam
fungsi for ini kita akan membuat for loops lagi yang akan aku beri nama integer x. Dan x ini lebih besar sama dengan y. Kita akan di dalam variabel ini kita akan memprint y. Dan kita akan memprint f ini untuk sebagai pembatas. Nah, lalu kita akan coba untuk programnya. Baik, dapat kita lihat bahwa kita mempunyai pola seperti ini. Yang sama dengan soalnya. Jadi kita lihat misalnya jika kita menggunakan panjang sama dengan 5, maka y di sini itu akan menjadi 1. Jadi row ini merupakan row pertama, dan y lebih besar sama dengan 5 yang akan menjadi boolean true. Lalu karena itu true, kita akan langsung masuk ke for ini yang mempunyai x sama dengan panjang, dan jadi x ini merupakan 5, jadi 5 lebih besar sama dengan y, lebih besar sama dengan 1, yang angkat nanti mendapatkan boolean juga true. Maka itu akan memprint 1 ini, dan kita dan fungsi for loops ini akan berulang terus sampai kita ke 5. Jadi itu di 5 sama dengan lebih besar 5, yang akhirnya yang berjalan true, dan akan memprint integer terakhir ini. Karena setelah itu, dan kalau misalnya kita sudah sampai integer terakhir ini, x akan menjadi 1, dan 1 sama dengan, karena ini adalah pengurangan, jadi setiap kali for itu dikurangi oleh integer 1. Terus untuk y merupakan 1, jadi ini merupakan true,
dan ini akan memprint satu terakhir ini. Nah, setelah itu akan menjadi boolean false karena 0 tidak sama dengan 1. False karena 0 itu bukan lebih besar daripada 1. Jadi ini menjadi false. Dan kita akan memprint ini. Dan yang menjadikan new line, dan ini akan ditambah menjadi 1. Lalu kita coba untuk yang kedua, ini masih tetap sama, panjang sama dengan 5. Jadi Y ini menjadi 2 sama dengan 5. Dan ini akan memprint lagi. Dan ini akan berulang lagi sampai 2 sampai 1 lebih besar sama dengan 2, yang akan memprint 2 ini dan seterusnya untuk yang ke bawahnya. Lalu akan kita coba untuk membuat yang bagian piramida kedua. Sebenarnya yang ke piramida kedua itu hampir sama. Yang beda itu hanya untuk kondisi for kedua ini itu akan diganti beberapa kondisinya. Dan untuk kedua ini juga bukan lagi pengurangan tapi penambahan. Oke, mari kita buat. Kita akan membuat for loops. Akan saya tetap untuk menggunakan i, kita menggunakan integer, dan ini sama seperti yang di atasnya. Lalu di dalam ini kita menggunakan for lagi, yang akan aku gunakan integer t. Ini saya akan menggunakan tidak sama dengan i. Sini akan ada printf, print i, dan ini merupakan printf sebagai spasinya. Baik, lalu kita akan coba terlebih dahulu. Baik, dapat dilihat kita mempunyai pola yang benar. Di sini ada 5, di sini ada 5, dan di sini ada 2, 1 ini. Jadi tengah-tengahnya ada 1. Baik, lalu untuk kembalinya akan kita gunakan scanf di dalam ini. Jadi kita akan pertama membuat printf untuk perintah kepada user. Jadi balik tik 1
dan kita akan menggunakan scanf dengan i besar, dan akan kita masukkan kepada variabel kembali. Akan saya jelaskan tentang yang for kedua ini, yang bagian kedua ini. Misal jika panjang sama dengan 5. Nah, ini satu, ini hampir sama, ini dan ini hampir sama. Di I1 lebih kecil sama dengan 5, dan ini akan berulang terus dan menambah 1. Ia akan ditambah 1 setiap perulangan. Oke, lalu itu akan menjadi true, dan kita akan masuk ke ini. Jadi T itu sama dengan 0, dan T ini tidak sama dengan I, dan T tidak sama dengan I. Jadi 0 tidak sama dengan 1, yang berarti benar. Ini akan true. Dia akan nanti akan memprint piramida, yaitu 5. Untuk iterasi kedua, jadi ini merupakan 2 menjadi 5. Ini akan menjadi true, ini true, dan kita masuk ke iterasi yang for di dalam. Untuk iterasi yang for mendalam ini, for yang berada di dalam, T sama dengan 0, jadi ini 0 tidak sama dengan 2. Nah, karena ini ini akan memprint 2, jadi 2 dan akan berulang lagi menjadi pola seperti ini. Dan untuk variabel kembali ini, jadi kita ini untuk perintah kepada user, dan kita akan men-scanf integer kepada kembali. Nah, nanti jika misal user menginput kepada variabel itu yaitu 0, atau mungkin angka yang bukan dari 1, jadi ini nanti akan loop, dan ini akan dibawa kepada sini. Jika misalnya user menginput 0 atau integer lain selain 1, maka ini akan 0 sama dengan 1, yaitu false, dan nanti program akan return, program akan selesai. Jadi mari kita coba lagi.
masukkan panjang piramid akan menggunakan 5 dan itu. Dan jika kita kembali, kita akan klik 1 dan program akan berulang lagi, misalnya akan 10 ya. Ini kalau misalnya angka 2 digit agak ya tidak lurus, tidak rapi. Oke, jika kita ingin kembali, kita akan ketik 1, misalnya kita menggunakan 9. Ini polanya seperti ini. Nah, jika kita misalnya tidak ingin kembali, kita ingin close program, kita akan mengklik 0 atau integer lain selain 1. Dan dapat kita lihat programnya selesai.